Halo, perkenalkan saya Ardi Ridwansyah, Project Director CL College. Pertanyaan yang sering kita terima, kami dengarkan adalah apa sih sebenarnya CL itu? Penjelasan singkatnya, CL itu adalah kepanjangan dari Creativity, Innovation, Entrepreneurship, dan Leadership. Nah, 4 hal ini mungkin sudah sering kita dengar, tetapi pertanyaan berikutnya adalah kenapa kok 4 kapabilitas ini menjadi penting, menjadi lebih penting pada masa saat ini. Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama tentu di masa pandemi ini kita tidak bisa menggunakan cara-cara lama. Harus ada strategi baru dan tentu harus ada kapabilitas baru. Itulah kenapa CL ini semakin penting. Itu alasan pertama. Alasan kedua, selain karena ada pandemi, kalau kita ingat sekitar 5 tahun ke belakang, ada fenomena di mana munculnya perusahaan-perusahaan startup. Bahkan mungkin sudah 1 dekade yang lalu ya, sudah 10 tahun yang lalu, muncul perusahaan-perusahaan startup yang ini memiliki gaya yang berbeda dengan perusahaan-perusahaan besar yang sudah lebih dulu ada. Disinilah kemudian muncul istilah-istilah baru dalam ilmu manajemen, dalam ilmu bisnis. Ada istilah lean startup, ada istilah growth hacking, dan seterusnya. Di mana para pelaku bisnis di dunia startup ini sangat mementingkan pentingnya kecepatan dalam eksekusi rencana-rencana mereka. Semuanya harus dilakukan secara cepat agar tidak kehilangan momentum. Nah, pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan besar yang sudah lebih dulu ada tetap berusaha bersaing juga dengan sistem yang sudah baku, manajemen yang sudah lebih rapi, dan seterusnya. Pertanyaannya kemudian, gaya mana yang lebih pas untuk masa-masa seperti ini? Gaya startup kah atau gaya big company? Nah, disinilah kemudian model CL ini sebenarnya menjelaskan bahwa ada kekuatan masing-masing yang bisa kita padukan. Nah, itu nanti akan kita lihat dalam penjelasan berikutnya. Dan alasan ketiga kenapa konsep CL ini menjadi penting adalah, ini juga sudah kita dengar 5-10 tahun yang lalu, munculnya generation gap. Jadi dalam perusahaan sekarang kita lihat ada senior, mereka yang tergolong baby boomer maupun Gen X, dan ada juga yang lebih junior dari kalangan milenial, Gen Y dan Gen Z. Nah, 2 generasi ini tentu punya kekuatan dan kelebihan masing-masing. Yang ini harus bisa dipadukan, tidak bisa satu mendominasi yang lain atau satu dikalahkan yang lain, tetapi bagaimana 2 generasi ini bersinergi. Nah, 3 isu besar tadi, adanya transformasi dalam berbagai hal karena pandemi, adanya fenomena startup, dan perbedaan generasi di dalam dunia bisnis ini kemudian mendorong Mark Plus dalam hal ini Pak Hermawan Kartajaya untuk menggagas sebuah konsep. Konsep besarnya namanya adalah Omni House. Omni itu kalau secara bahasa artinya segala. Kalau di dalam konteks ini Omni House ini, house itu adalah organisasi atau perusahaan yang bisa menyeimbangkan, menyinergikan antara 2 hal yang kelihatannya bertentangan, 2 hal yang seolah-olah saling bertentangan, saling berlawanan, tapi sebenarnya bisa diharmoniskan. Nah, 4 hal-hal yang bertentangan itu kemudian kalau kita bahas dalam konteks CL ini, ada CL, ada PIPM. Jadi tadi di awal kita sudah jelaskan bahwa CL adalah kepanjangan dari Creativity, Innovation, Entrepreneurship, dan Leadership. Tapi di sisi lain ada juga PIPM, Productivity, Improvement, Professionalism, dan Management. Nah, kalau kita kaitkan dengan fenomena sebelumnya, perusahaan-perusahaan besar rata-rata mereka sangat kuat di PIPM, sangat produktif, selalu melakukan improvement, profesionalisme karyawannya tinggi, dan manajemennya juga sangat rapi. Tapi di sisi lain, perusahaan-perusahaan startup, mereka dominan, CL-nya lebih dominan dibanding PIPM-nya. Mereka sangat kreatif, inovatif, punya semangat entrepreneurship yang luar biasa, dan sosok-sosok leadernya kita kenal muncul di media massa dan di mana-mana. Nah, model Omni House membahas bahwa 2 hal ini sebenarnya sesuatu yang memang harus ada dua-duanya di dalam perusahaan. Peran perusahaan adalah bagaimana mensinergikan 2 hal tadi agar bisa saling mendukung, karena dua-duanya tetap dibutuhkan. Nah, tetapi kenapa kemudian CL yang kami anggap lebih penting di masa saat ini?
terutama bagi perusahaan-perusahaan besar yang sudah lama ada, yang sudah mapan, sudah punya sistem rapi, karena kami melihat dengan fenomena perubahan yang luar biasa di eksternal, banyak perusahaan yang kemudian tergagap-gagap ketika menghadapi perubahan tadi. Karena sistem yang sudah rapi, ibarat raksasa yang besar gitu ya, tentu tidak bisa selincah mereka-mereka yang kecil gitu ya, yang bisa lari dengan lebih cepat. Inilah kenapa kemudian kami menyatakan bahwa di masa saat ini, CL ini yang harus lebih diperkuat. Karena secara umum pada lazimnya, di masa-masa normal kita sudah lama, sudah memperkuat PIPM kita dengan melalui peningkatan produktivitas, improvement yang terus-menerus, profesionalisme yang dirancang melalui KPI yang rapi, dan sistem manajemen yang sudah sangat baku. Nah, apa yang sudah ada tentu harus dipertahankan, tetapi itu perlu ditingkatkan lagi dengan disuntikan CL ini ke dalam organisasi kita. Artinya kita butuh, dengan apa yang sudah ada, kita butuh lebih banyak creativity, lebih butuh banyak innovation, entrepreneurship, dan leadership. Itulah kenapa kemudian CL ini yang diangkat. Penjelasan berikutnya tentang apa itu CL, bahwa CL itu bukan hanya kumpulan 4 hal tadi. Tetapi di dalam model CL yang kami kembangkan, sesungguhnya 4 elemen, 4 kapabilitas tadi saling berhubungan satu dengan yang lain. Bisa dikatakan itu seperti sebuah rangkaian, sebuah aliran gitu ya, sebuah kapabilitas yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Jadi dengan kreativitas kita bisa menghasilkan ide-ide baru. Jadi output dari kreativitas adalah ide. Ide akan bisa menjadi solusi yang real, yang nyata kalau kemudian dikembangkan melalui innovation. Jadi dari ide menjadi solusi, tetapi kembali solusi sebaik apapun tidak akan bisa create value, tidak akan bisa menghasilkan manfaat bagi baik perusahaan atau organisasi kita maupun kepada masyarakat kalau tidak ada mereka yang bisa menjual solusi tadi. Tidak ada yang bisa meyakinkan orang-orang di internal maupun di luar perusahaan kita untuk mau membeli, mau menggunakan solusi tadi. Nah, inilah peran dari entrepreneurship. Memastikan solusi yang sudah dihasilkan bisa menjadi sesuatu yang punya value, punya manfaat. Dan yang terakhir adalah peran leadership. Kalau entrepreneurship fokus ke bisnis, leadership fokus ke people, ke orang. Jadi dengan leadership, maka solusi yang sudah dikembangkan menjadi bisnis akan bisa dipertahankan melalui orang-orang yang sudah punya komitmen terhadap perusahaan kita. Sehingga tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi lebih jangka panjang. Karena itu kata kunci dalam leadership adalah values atau nilai-nilai. Bagaimana orang-orang yang bergabung dengan kita dalam organisasi kita punya nilai-nilai yang satu, punya nilai-nilai yang sama sehingga mau bergerak ke arah yang sama. Jadi itu hubungan antara creativity yang menghasilkan ide, kemudian dilanjutkan dengan innovation yang mengubah ide menjadi solusi, solusi kemudian dijual oleh entrepreneurship sehingga bisa menghasilkan value, dan ujung-ujungnya value ini dijaga oleh para leader dengan values yang diadopsi oleh organisasi kita. Nah, saya coba masuk satu persatu bahasa tentang CL ini. Yang pertama tentang creativity. Di dalam model yang kami kembangkan, untuk bisa menghasilkan ide baru yang bermanfaat, maka ada 4 proses dalam proses kreatif ini. Kalau mau disimpelkan, 2 proses awal ini terkait dengan yang kami sebut berpikir divergen, berpikir menyebar. Jadi dalam proses awal kreativitas, kita dituntut untuk berpikir seliar mungkin. Makanya 2 proses awal dalam proses divergen ini adalah eksplorasi, artinya kita harus mau melihat banyak hal, belajar hal baru di luar sana, dengan melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Lalu dia dilanjutkan dengan imajinasi, mencoba mengaitkan informasi apapun yang sudah kita miliki, informasi baru yang kita dapatkan maupun informasi lama yang sudah kita miliki, sehingga bisa menghasilkan kemungkinan alternatif-alternatif sebanyak mungkin. Nah, itulah proses pertama, berpikir divergen. Tetapi berpikir divergen harus dilanjutkan dengan berpikir konvergen, agar alternatif ide yang demikian banyak tadi akhirnya bisa mengerucut ke ide-ide yang terbaik. Sehingga dalam proses divergen ini ada proses prioritization, memprioritaskan. Jadi sekian banyak ide dikerucutkan lagi menjadi beberapa ide, lalu divalidasi.
dicek secara cepat saja sehingga akhirnya kita nanti mendapatkan 1, 2 atau hanya 3 ide terbaik. Ide baru yang bermanfaat yang kita hasilkan melalui proses kreatif. Nah, dari ide yang sudah didapatkan, tentu ini harus diwujudkan menjadi solusi yang nyata. Solusi yang nyata ini ibarat barang ataupun sesuatu yang sudah punya wujud atau sudah menjadi sesuatu yang real dan bisa langsung dirasakan atau terlihat manfaat atau kegunaannya. Kalau barang yang sudah ada wujudnya, sudah ada kemasannya, kalaupun dia berupa jasa, tentu sudah jelas konsep jasanya termasuk peralatan-peralatan pendukungnya dan sebagainya. Nah, untuk mengubah ide tadi menjadi solusi, maka harus dicek lagi di 3 elemen. Elemen pertama adalah dari sisi customer. Tentu kita harus memastikan ide tadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh customer. Entah mereka sadari atau tidak, kita harus memastikan ide kita tadi sesuai dengan kebutuhan customer. Yang kedua, harus kita pastikan juga belum ada kompetitor di luar sana yang sudah menawarkan solusi yang serupa. Kalaupun sudah ada, kita harus bisa menawarkan sesuatu yang berbeda, mempunyai diferensiasi dari solusi yang sudah ada yang sudah ditawarkan oleh kompetitor. Dan terakhir kita melihat dari sisi company. Jadi apakah kita punya kapabilitas, kemampuan untuk mengeksekusi ide tadi. Jadi dengan melihat customer, kompetitor, dan company, maka kita bisa akhirnya mengubah ide tadi menjadi solusi yang konkret, solusi yang real, yang sudah bisa kita sederhananya sudah bisa dilihat, dipegang, dirasakan. Nah, itu output dari proses innovation. Nah, berikutnya di tahap ketiga, kapabilitas ketiga adalah entrepreneurship. Solusi yang sudah jadi tadi, sudah jadi barang ataupun jasa tadi, tidak akan dirasakan manfaatnya kalau tidak ada yang mau memakai ataupun menggunakan solusi tadi. Itulah peran dari entrepreneurship. Jadi dia harus sederhananya bisa menjual solusi tadi, baik menjual ke internal perusahaan, ke tim sales kita, tim marketing kita, sehingga mereka bersemangat untuk menjualkan solusi tadi, juga menjual ke eksternal, ke target market yang memang kita bidik lewat solusi tadi. Nah, untuk bisa memiliki jiwa entrepreneurship yang bagus, kami melihat ada 3 faktor penting yang perlu dimiliki. Satu adalah kemampuan untuk melihat peluang. Kita harus bisa menjadi opportunity seeker, melihat peluang yang ada di dalam maupun di luar. Peluang pasar yang cocok dengan solusi kita tadi. Yang kedua, harus berani mengambil resiko. Karena solusi yang baru kadangkala mungkin banyak yang masih meragukan, ada resiko kegagalan di situ. Nah, disinilah perlu keberanian dari seorang entrepreneur untuk tetap maju meskipun ada ketidakpastian. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk kolaborasi. Jadi terutama di masa pandemi ini tentu kolaborasi ini menjadi semakin penting karena kita perlu mengefisienkan resource yang kita miliki. Jadi dengan melihat peluang kolaborasi baik secara internal maupun eksternal, maka kita bisa lebih optimal dalam menjualkan solusi tadi. Jadi itu 3 hal yang harus dimiliki untuk bisa memiliki entrepreneurship yang bagus. Kemampuan melihat peluang, mengambil resiko, dan kemampuan untuk berkolaborasi. Dan yang terakhir, ujungnya adalah leadership. Jadi setelah kemudian solusi itu berhasil dijual, maka perlu kemampuan leadership untuk memastikan ada orang-orang di internal kita, di organisasi kita terutama, untuk mau konsisten mendukung solusi yang sudah dipasarkan oleh perusahaan tadi. Nah, dalam model leadership yang kami kembangkan, ada 2 kompetensi inti dari seorang pemimpin. Kalau mau disederhanakan, yang pertama, leadership itu adalah tentang mempengaruhi orang lain. Bagaimana mempengaruhi orang lain, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, agar mau menerima ide, solusi, maupun nilai-nilai yang kita adopsi. Disinilah kompetensi pertama seorang leader, mempengaruhi orang lain, agar mau mendukung kita, mendukung usaha, ide, maupun nilai-nilai yang kita yakini. Tapi yang tidak kalah penting adalah kompetensi yang kedua adalah kemampuan untuk mengembangkan orang lain. Setelah orang mau kita pengaruhi dan mau mengikuti kita secara sukarela, maka berikutnya kita harus bisa mengembangkan mereka sehingga bisa menjadi manusia-manusia yang lebih baik, bisa menjadi pemimpin-pemimpin berikutnya. Nah, itulah 2 kompetensi leadership yang menjadi bagian dari CL ini. Pertama adalah influencing others, mempengaruhi orang lain, dan kelanjutannya adalah growing others atau mempengaruhi orang lain.
Nah, itulah rangkuman dari konsep Ciel ini sebagai sebuah rangkaian kapabilitas baru yang kami yakini ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan untuk bertahan di era yang sangat dinamis ini. Terima kasih.